panas sama itu katanya gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya di hukum utama hidrostatis. Di sini kita ada ada contohnya ya di sini, bahwa gambar yang kita lihat di gambar 7.8 ini adalah salah satu dari penerapan hukum utama hidrostatis. Nah, kita bisa lihat juga di gambar 7.7 ini, di mana kalau kita lihat lebar luas alas atasnya itu mereka kan bentuknya berbeda-beda. Tapi kalau kita mengamati di titik A, titik B, titik C, dan titik D, mereka memiliki ketinggian yang sama, ya kan, walaupun yang A lebih lebar, D lebih kecil sedikit, B bentuknya kecil terus gendut gitu ya, terus yang C kecil sekali. Nah, tetapi ketika dia dalam satu bejana, walaupun bukaan atasnya, luasan atasnya ini dia berbeda ukurannya, tetap mereka akan menghasilkan ketinggian yang sama. Nah, apa yang beliau sampaikan ini tadi berkaitan dengan hukum utama hidrostatika. Nah, bagaimana bunyinya? Bahwa perhatikan di sini yang Buyung lihat tandai, bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen. Nah, kata kuncinya di sini yaitu fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Jadi tekanannya jika dihitung pada titik-titik tersebut dengan ketinggian yang sama, asalkan dia dalam bejana yang sama, kemudian fluidanya sama. Kalau diisi air ya air semua, kalau minyak ya minyak semua, maka ketinggiannya itu akan sama. Lah, artinya ketinggiannya dia sama apa? Ternyata tekanannya pada titik yang kita tuju dengan ketinggian yang sama, maka tekanannya akan sama. Kemudian selanjutnya ada contoh gambar 7.8 ini. Di gambar 7.8 ini ada sebuah bejana berhubungan, dimasukkan dua jenis fluida, massa jenisnya berbeda. Nah, ketika kalau yang di gambar 7.7 ini itu kan massa jenisnya sama ya, satu, dia homogen, massa jenisnya satu yaitu air. Tapi ketika di gambar 7.8 kita perhatikan di sini, sebentar saya zoom dulu. Saya zoom gambarnya. Diperhatikan dulu di sini bahwa pada saat ini kan warnanya agak pudar, yang di sini agak pekat gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa zat cair mereka berbeda ya. Bunyinya untuk hukum bejana hukum utama hidrostatis sudah terpenuhi ya, yaitu dalam satu bejana dengan lebaran tertentu ya. Tapi Bu, di sini kok dia tidak memberikan ketinggian yang sama. Ketika kita tarik garis A, kita tarik garis B, ada kesenjangan setinggi H1 dan H2. Nah, hal ini yang terjadi yang menyebabkan apa? Di sini muncullah sebuah fluida yang satunya. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, jika dihubungkan dengan bidang batas terendah yaitu fluida 1 dan fluida 2, yaitu di titik B dan titik A, fluida 2 memiliki ketinggian H2 dan fluida 1 memiliki ketinggian H1, sehingga jika kita masukkan tekanan total di titik A dan titik B sama besar. Nah, sehingga kita bisa mengukurnya dengan persamaan ini ya. PA atau tekanan di fluida 1 sama dengan tekanan di fluida 2. Tinggal kita masukkan saja bahwa P itu sama dengan P0 plus ρ1 GH1 sama dengan P0 plus ρ2 GH2. Karena P0-nya sama, kita coret-coret ya kan, dan G-nya bisa kita hapus, maka muncullah tinggal ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kalikan
H2. Di sini sudah ada keterangannya. Nah, di sini Bu ada gambar siapa sih Bu? Ini ada seorang gitu ya, seseorang bahwa dia adalah seorang fisikawan bernama Blaise Pascal. Dia merupakan berkebangsaan Prancis, dia seorang ahli matematika dan fisikawan. Dia menemukan barometer, mesin hidrolik, dan jarum suntik. Nah, dia menggunakan konsep apa? Konsep dari fluida. Nah, kita sekarang ke contoh 7.3. Contoh 7.3. Perhatikan gambar bejana di samping. Jika diketahui massa jenis minyak 0,8 ya. Selalu ya, minyak itu 0,8, raksa 13,6 dan massa jenis air 1. Tentukan perbedaan tinggi permukaan antara minyak dengan air. Oke, di sini ada 3 ya. Waduh Bu, apa mungkin ada 3 fluida gitu ya? Memungkinkan ya, memungkinkan. Jadi yang di bawah ini raksa, air di atasnya, minyak di atasnya. Bu menentukan dia berada di bawah, di tengah, di atas, itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari massa jenisnya. Jadi massa jenis yang paling besar dia akan berada di bawah daripada massa jenis yang lebih ringan. Makanya raksa dia jatuh di bawah, kemudian berikutnya air, setelah itu adalah minyak. Nah, kemudian bagaimana cara menentukannya Bu? Yang ditanyakan tadi adalah perbedaan tinggi permukaan antara air dengan minyak. Sorry, saya hapus dulu ya. Yang diminta adalah air dengan minyak. Perbedaan kita berikan garis putus-putus. Nah, begitu. Nah, berikutnya kalau kita menghitungnya bagaimana Bu? Ya udah, berarti yang kita gunakan P air dan P-nya minyak. Sehingga kita menggunakan persamaan rho air kali H air sama dengan rho minyak kali H-nya minyak. Sehingga ketika mau mencari rho-nya H-nya air, maka rho M per rho A kalikan HM, sehingga hasilnya adalah 12 meter. Karena ketinggian minyaknya tadi adalah 15 cm, maka perbedaannya segini. Perbedaannya di sini itu adalah perbedaannya itu setinggi ini untuk 3 cm nya. Jadi segininya air itu sudah 12. Maka perbedaan keduanya antara minyak dan air tinggal dikurangkan tingginya minyak dengan tingginya air, yaitu 3 cm. Nah, silahkan dicoba oleh mahasiswa. Sebelum ada pertanyaan silahkan dicoba. Sekarang diketahui hanya minyak itu 20 cm ya. Silahkan bisa dicoba. Nanti akan Bu Yulia tunjuk siapa orangnya. Terima kasih.